Menghargai dan memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Yang terakhir, berperan aktif dalam diskusi. Apakah ada yang ditambahkan atau dikurangi, Ustaz-Ustazah? Sepakat? Sepakat. Lanjut, ya? Lanjut. Slide selanjutnya, biasanya sebelum meet kita ada pantun yang alinea pertama, yang paragraf pertama. Saya minta kepada Ustaz-Ustazah untuk bilang cakep, yang kedua bilang oke. Oke? Ambil mangga dengan gangga, diambil paman berbadan kekal. Mari ucapkan basmalah. Semoga presentasi hari ini lancar. Lanjut yang kedua, sarapan pagi dengan roti. Oke. Bersiap-siap pergi bekerja. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa apa kabar semua. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Ya, bahagia ya. Happy, dibawa happy. Tujuan diskusi ini yang pertama adalah berdiskusi untuk merumuskan visi dan perubahan sekolah. Apa pengertian visi? Mungkin ada yang bisa membantu saya satu-satu. Visi itu pengertiannya apa? Visi sama misi. Visi itu adalah harapan. Oke? Visi adalah harapan. Dimana visi itu bagaikan sebuah lukisan lengkap pada kanvas, oke? Yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu menjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi visi adalah harapan untuk mencapai suatu tujuan. Tanpa visi kita tidak bisa kemana-mana, kita berjalan tanpa arahan. Jadi diharapkan dengan adanya visi kita mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian selain visi, ada judulnya itu, selain visi ada prakarsa. Kalau visi harapan, kalau prakarsa itu ikhtiar. Jadi usaha atau upaya supaya visi ini berhasil, supaya visi ini tercapai, sehingga adanya prakarsa dari sekolah kita ini. Supaya visi dapat terlaksana, maka pendidik perlu melakukan suatu misi. Nah, seperti yang kita ketahui, misi sekolah kita ada yang apa visinya? Mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah visi yang terbentuk itu tadi dengan membuat atau ikut merumuskan? Sudah ada, sudah ada. Nah, dari kegiatan ini kita belajar merumuskan visi sekolah itu bagaimana. Belajar merumuskan visi yang sudah ada di sekolah ini, kita tinggal melanjutkan. Tetapi nanti jika visi yang merupakan hasil diskusi hari ini kita crossingkan dengan penguatan profil Pancasila dan pendidikan karakter itu masuk, bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Tetapi intinya di sini kita belajar bagaimana cara merumuskan visi suatu sekolah. Sebenarnya banyak waktu untuk merumuskan visi, tetapi ini karena singkatnya waktu kami ambil hanya poin-poinnya saja.
merumuskan visi salah satunya dengan bagja. Kelihatan satu saja? Kurang besar. Bagja itu kepanjangan. B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Yang pertama buat pertanyaan utama, di mana kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan dari suatu misi tersebut atau dari visi tersebut. Yang kedua, ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif atau kekuatan atau budaya positif yang telah dicapai dari pelajaran apa yang dapat diambil dari sekolah kita. Kemudian yang ketiga, gali mimpi. Tahap ini dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal. Apa sih yang diimpikan oleh suatu sekolah? Apa sih yang diimpikan sekolah kepada murid-muridnya? Murid-muridnya ini mau dibawa kemana? Seperti lagu ini, mau dibawa kemana? Oke? Jadi visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kemudian jabarkan rencana, menjabarkan rencana. Jadi lebih luas lagi, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Rencana tindakan apa yang Ustazah lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang terakhir, atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Tentunya visi ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah guru, yang ketiga karyawan, kemudian yang keempat komite, yang kelima dari dinas pendidikan. Kalau unsur dari dalam sekolah itu namanya stakeholder. Oke. Lanjut. Untuk mewujudkan visi tersebut kita bisa menerapkan peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komprak atau komunitas praktisi. Nah ini nanti kami mau buat komprak pembuatan video, dan kali Ustazah berminat untuk pembuatan video, kita belajar bersama. Nanti kami bentuk grup supaya nanti pembelajaran buat anak-anak lebih mudah. Menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar dan mewujudkan merdeka belajar. Masih ingat lagunya Profil Pelajar Pancasila? Ingat. Yuk kita nyanyi bersama-sama biar tidak begitu tegang. Ya, hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, yang mandiri, kreatif dan berhati tidak bersalah. Oke ya. Lupa satu saja. Ini ya, lagi yuk yang kompak yuk, ini ada teksnya. Lebih semangat lagi. Pakai koreo, pakai dirijen. Monggo Ustazah Dewi. Tepuk tangan buat Ustazah Dewi. Monggo akan dipimpin oleh Ustazah Dewi. Ya, manual. Ya, yuk Ustazah. 3, 2, 1. Berpancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke.
nyanyi terus kan? Sampai mati nyanyi terus. Oke. Nah ini adalah contohnya. Saya skip karena waktunya mepet, oke? Nanti kami share di grup WA. Ini contohnya dari merumuskan visi. Nah ini yang paling penting, kita masuk ke diskusi. Diskusi cita-cita murid dengan cara mengisi kalimat rumpang. Boleh mengisi kalimat rumpang sesuai dengan diskusinya atau cita-cita. Cita-cita itu adalah impian. Bahasa Inggrisnya impian apa? Satu-satu. Dream. Mohon untuk berdiri. Kita ada ice breaking seorang dreamer. Dream. Kami ambil dari lagu Piala Dunia yang di Qatar itu, yang menyanyikan BTS. Kalau suka K-pop ya, BTS Jungkook. Nah, sebentar saya cari. Kita ikuti gerakannya supaya kita fresh lagi, karena di sini kita diskusi. Bismillah. Sebentar, kurang besar. Kurang besar volumenya. Monggo. Monggo Ustaz. Kelihatan Ustaz ya? 1, 2, 3. Kita lanjut ke
Cek. Kita mulai diskusi. Jadi sudah dibagikan kertas nih, formulir. Kita ngisi bareng-bareng. Bisa minta tolong bantuannya satu ustazah untuk mengetik hasilnya. Ustazah Faiz, monggo silakan. Monggo ustazah. Mengisi kalimat penumpang. Yang tadi ustazah. Mengisi kalimat penumpang yang tadi itu. Ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa Ustaz-Ustazah? Murid yang beriman. Itu Ustazah Faiz, beriman. Tidak apa-apa Ustazah, santai. Beriman, ada lagi Ustazah? Berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Ada lagi tadi apa? Berprestasi. Sajadnya tadi apa? Bernalar. Berpikir kritis. Berprestasi. Berpikir kritis. Ada lagi Ustaz-Ustaz. Ini bisa diambil dari penguatan karakter, profil Pancasila, bisa mandiri, bisa kreatif, inovatif, kreatif, cerdas, apalagi mungkin ada lagi mungkin Ustaz. Memiliki kompetensi yang unggul. Kompetensi apa kompetensi? Ya, monggo Ustaz silakan. Monggo. Saya tidak usah kursinya. Tidak kelihatan. Dia nanya ngasih dulu Pak terus. Ya, diketawain aja. Ramai tuh. Ramai mungkin. Monggo, ada lagi? Sudah? Sambung juga saja. Ada lagi saja. Kita memimpikan murid yang beriman, berakhlakul karimah, berprestasi, berpikir kritis, kreatif, cerdas, memiliki kompetensi yang unggul. Dari situ mungkin ada beberapa kata yang pengertiannya sama. Ya, apa Ustazah? Beriman, berakhlakul karimah, kemudian sudah ya, beriman, berakhlakul karimah, apakah termasuk dalam aspek religius? Ya. Apakah bisa diganti nanti menjadi religius? Berkarakter bisa, religius bisa, okay? Kemudian ada kata yang sama lagi, apa Ustazah? Berprestasi, cerdas. Cerdas itu sama, cerdas itu prosesnya, gitu. Berarti nanti aja Ustazah digantinya di bawah aja. Seperti tadi dulu, cerdas dan memiliki kompetensi yang unggul, apakah pengertiannya sama? Sama. Berarti jadi satu apa?
berpikir kritis, cerdas, memiliki kompetensi yang unggul. Apakah bisa disamakan dengan berprestasi? Satu akademik dan akademik ya, jadi berprestasinya beda. Berarti berpikir kritis, cerdas, sama memiliki kompetensi yang unggul, nanti diambil yang mana? Cerdas deh, cerdas. Nah, visi ini adalah kata-kata yang mudah diingat. Biasanya kata-katanya pendek, mudah diingat, bermakna. Bermakna, dan itu dapat menimbulkan motivasi bagi yang membacanya. Kemudian yang kedua, berarti ini nanti kesimpulannya beriman sama berakhlakul karimah itu religius, kemudian berpikir kritis, cerdas, memiliki kompetensi yang unggul, masuk ke cerdas, berprestasi, berdiri sendiri. Apakah kreatif, berdiri sendiri? Kreatif gimana Ustaz? Kreatif, berdiri sendiri. Oke. Berarti lanjut yang kedua. Nanti kita simpulkan. Kita percaya bahwa murid itu apa? Memiliki potensi. Potensi Ustaz? Memiliki potensi. Sudah ditulis. Betul. Murid itu memiliki potensi. Dia memiliki bakat sejak lahir. Jadi kita sebagai guru itu sebagai among, hanya menuntun saja, karena anak ini sudah mempunyai bakat dari lahir. Kemudian apalagi? Kita percaya bahwa murid adalah istimewa saja. Setiap murid mempunyai keistimewaan masing-masing, bisa di bidang akademik, bisa di bidang non-akademik. Ada lagi, berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah berkarakter. Betul, berkarakter itu biasanya disebut dengan adab, mempunyai adab yang selalu kita ajarkan. Apa lagi? Selalu ingin tahu. Kita percaya bahwa murid adalah selalu ingin tahu. Ingin tahunya besar. Selalu tanya saja. Kalau nggak dijawab terus kita diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarah kepada hal lain. Ada lagi? Sudah? Kemudian yang ketiga, misalnya slide selanjutnya, mengisi kalimat penumpang. Untuk slide selanjutnya, sebelumnya kita menentukan kalau sebelumnya permisi Ustaz. Selanjutnya yang ini, di sekolah kita mengutamakan titik-titik pelayanan. Apalagi tadi? Kejujuran. Ya, betul. Apa Ustaz tadi? Pengembangan potensi melalui ekstrakurikuler, ya, bakatnya dikembangkan. Apalagi? Kemandirian. Anak dituntut mandiri ya, mulai dari pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, belajar sendiri, kemudian belajar sendiri, penanaman karakter, penanaman karakter. Ada lagi dari Ustadznya mungkin? Sudah Ustaz? Ustazah Lili? Ustazah Lah? Mengutamakan. Sudah? Sudah, lanjut. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul. Jadi
murid yang ada di SD Multi itu sadar betul tentang apa? Bahwa masa depan harus diusahakan. Mantap jiwa, jas. Pintar Ustaz, masa depan harus diusahakan, ya betul. Ada lagi Ustaz Komidi? Menjadi insan yang bertakwa. Menjadi insan yang bertakwa. Betul. Lagi? Apa Ustaz? Kejujuran paling utama. Kejujuran yang utama. Ya. Disiplin harus dipatuhi. Disiplin Bapak Saudara. Disiplin harus dipatuhi. Ada lagi harus disiplin harus dipatuhi, ya. disiplin harus Taati, sama aja dipatuhi. Disiplin, harus disiplin gitu aja sudah. ya harus disiplin, harus disiplin. Harus disiplin. Oke, harus disiplin. Apalagi Bukan rasa aman. membutuhkan rasa aman, ya betul. Jika kita belajar dalam kondisi tidak aman, siswa-siswinya akan merasa ketakutan, tidak masuk sekolah dengan alasan apapun, ya. Jadi merasa aman, butuh perlindungan dari pembunuhan. Ada lagi Ustaz-Ustaz? Bimbingan dan contoh yang baik. Perlu bimbingan dan apa Ustaz? Contoh yang baik dari baik guru maupun teman. Contoh yang baik, ya, contoh yang baik. Ada lagi? Ada? Habis? Nambah? Ya, monggo Ustaz. Mengedepankan sikap santun dalam apa tadi? Dalam komunikasi. Semuanya mengedepankan sikap santun gitu aja, ya. Sudah? Ya. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya, kita warga sekolah di sekolah ini, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk warga sekolah, berarti kita sebagai guru, ya yakin untuk apa? Menghormati hak-haknya. Menghormati hak, untuk menghormati, saling menghormati, ya, sadar, untuk saling menghormati, ya, sama, ya, saling menghormati dan menghargai, jadi boleh kita menghargai, saling bekerja sama, atau ya, apalagi Ustaz, peduli. Ada lagi? Kita mendidik siswa untuk apa? Untuk memajukan, mencerdaskan, memajukan, mencerdaskan, 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 Bisa mencerdaskan anak-anak. bisa mencerdaskan anak. Kita warga sekolah yakin untuk apa? Untuk mencerdaskan, untuk
saya yakin untuk hasil Untuk Oke. mewujudkan mimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi. Oke, dream tadi ya, mewujudkan mimpi. Ada lagi? Fitri ya, Ada Sofi? Fitri ya. Mungkin mau? Menurut saya sambil di anu ya, ditekankan ke teman-teman. Ini Oke. kan arahnya ke anak-anak. Arahnya ke Coba anak. ada kata-kata untuk minat sesuai minat bakat anak-anak enggak? Tadi. Mengembangkan potensi. Oke, sesuai minat Mengembangkan dan potensi, bakatnya. betul. Mengembangkan potensi. Jadi intinya kita apa namanya, hasilnya ke anak-anak, gitu kita. Jadi untuk hasilnya untuk murid dan murid. Apa tadi Ustazah? Mengembangkan potensi. mewadahi minat dan bakat Nah, anak. di situ kan memaksa gitu. Oh, Menyalurkan bakat. Oke, mewadahi minat dan bakat siswa atau anak. Ada lagi Ustazah? Sama ya, mewadahi sama memfasilitasi sama ya. sama. Dia sama. Sambung, sampai Ustazah Pak Is. Lanjut. Saya dan guru lain di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah. Saya paham bahwa titik hubungan antara guru dengan guru lain itu tentunya ada suatu kaitan dalam melakukan suatu tindakan untuk mencerdaskan murid-muridnya, atau untuk membuahkan, atau untuk mendisiplinkan supaya anak-anak berkarakter. Jadi saya paham bahwa perlu adanya kolaborasi. Perlu adanya kolaborasi. Jadi saling berkolaborasi. Ada lagi? Bahwa murid adalah tanggung jawab bersama. Murid adalah tanggung jawab bersama. Tidak memandang apakah itu kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, itu adalah murid kita semua. Oke. Ada lagi? Melayani siswa semaksimal mungkin. Melayani siswa semaksimal mungkin. Ya, pelayanan, oke. Melayani siswa semaksimal mungkin. Ada lagi? Harus inovatif dalam hal pembelajaran. Berarti pembelajaran dikhususkan atau ditujukan untuk murid. Jadi pembelajarannya menyenangkan karena menurut student center, betul. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran kita berdasarkan dengan dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kalau disesuaikan dengan kondisi anak-anak sekolah dasar itu adalah bermain. Jadi kita sisipkan permainan ke dalam pembelajaran sehingga terlihat menyenangkan. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Zaman kita sama anak-anak sekarang yang sudah termasuk Gen Z, Gen Z itu ahli dalam hal teknologi, itu sangat berbeda jauh. Nah, kalau sudah diajari teknologi atau digitalisasi, mereka akan langsung nyambung. Kadang kita malah diajari, Jadi itu mengenai digitalisasi. Ada lagi satu, lanjut, habis. Sesudah kita tadi meneruskan kalimat-kalimat rumpang. Nah, ini merumuskan, bukan visi baru untuk dijadikan sebagai visi sekolah kita untuk mengganti visi yang lama, tetapi kita berdasarkan rumusan yang tadi. Coba di slide yang tadi Ustazah, yang kalimat rumpang pertama, biasanya visi itu diawali dengan kata-kata apa saja? Mewujudkan siswa.
mewujudkan siswa, kemudian di belakangnya kita ambil dari yang tadi. Nah, ini yang pertama, mewujudkan siswa. Nah, intinya menjadikan murid-murid menjadi apa? Yaitu visi kita. Jadi mewujudkan siswa yang religius, apalagi Ustazah, berkarakter. Tadi ada cerdas, prestasi ya. Ya, sudah masuk ke religius, takwa. Cerdas masuk, cerdas berwawasan luas, bisa masuk ke cerdas. Ini tadi kan beriman berakhlakul karimah itu bisa diganti dengan religius. Kemudian berpikir kritis, cerdas, memiliki kompetensi yang unggul, itu kan sama, berarti apa Ustazah? Cerdas. Ditambah apa lagi? Itu sudah. Tinggal berprestasi. Berprestasi dimasukkan? Apa termasuk kreatif itu? Bukan ya? Kreatif itu kemampuannya, ya kemampuan prosesnya. Dan unggul dalam prestasi. Mewujudkan siswa yang religius, berkarakter, cerdas, dan unggul dalam prestasi. Gitu ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi istimewa, berkarakter, selalu ingin tahu. Apakah kita masukkan ke dalam visi tadi? Apakah ini sudah masuk ke dalam visi yang sudah dirumuskan tadi? Potensi istimewa, berkarakter, selalu ingin tahu. Masuk ke itu berkarakter, potensi masuk ke cerdas. Ya, sudah masuk berarti. Kemudian slide yang rumpang kedua saja. Kita memimpikan sudah. Kemudian slide berikutnya. Nah ini adalah tindakannya. Nah tindakannya saling menghormati, menghargai, bekerja sama, peduli, itu apakah bisa dimasukkan ke dalam berkarakter? Mengutamakan pelayanan, kemandirian, masuk ya? Masuk berkarakter ya? Pelayanan, bagaimana cara melayani dengan baik, itu kan masuk ke adab. Nah, kemudian yang ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahwa maka harus diusahakan menjadi insan yang bertakwa, sudah religius, kejujuran yang utama, berkarakter, ya? Disiplin, berkarakter, membutuhkan rasa aman. Apa berarti masuk kemana? Lingkungan sekolah yang nyaman ya, perlu bimbingan dan contoh yang baik, mengedepankan sikap santun. Apakah bisa dimasukkan ke dalam adab? Adab berkarakter ya, bisa ya, muncul sudah ya, berkarakter, karena berkarakter itu cakupannya luas ya. Ampun, sudah ya. Ke visi baru saja. Visi baru sesudah kita rumuskan mewujudkan siswa yang religius, berkarakter, cerdas, dan unggul dalam prestasi. Ada tambahan lagi? Kita bandingkan dengan visi yang lama.
Nah, apakah sama? Mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mirip. Ya, mirip dengan visi yang lama. Berakhlakul karimah dan bertakwa itu masuk ke dalam unsur religius. Kemudian mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi sudah masuk ke kita ya, prestasi, cerdas, berkarakter. Oke. Nah, itu adalah perbandingan visi baru dan visi lama. Jika visi baru kita rumuskan bareng-bareng di sini, kita belajar bareng-bareng di sini. Jika visi lama kita meneruskan yang dulu. Kita tidak tahu prosesnya bagaimana, tiba-tiba terbentuk visi yang lama. Okay? Biasanya kalau kita merumuskan sendiri, otomatis akan lebih hafal. Nah, jadinya itu terbentuk visi baru. Atau usahakan visi barunya mewujudkan siswa yang religius, berkarakter, cerdas dan berprestasi. Berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila. Berkarakter itu luas ya. Oke, gimana Pak Aris? Oke, mohon izin. Ini kan kita rumusan visi ini kita tetap berpedoman pada kurikulum merdeka, juga 6 aspek profil pelajar Pancasila. Dan ketika kami lihat dari 6 itu sebetulnya sudah masuk. Cuma tadi kata prestasi, kalau bisa saya katakan ada kata religi sudah mewakili ya, religius, berkarakter, cerdas. Cerdas dalam artian akademik anak-anak, pasti dengan kecerdasan mereka prestasi itu akan tinggi, ya kan? Jadi hemat saya prestasi tidak perlu dimunculkan. Dengan kata cerdas pun pasti anak-anak itu akan memiliki prestasi. Dan perlu kami tekankan lagi dalam artian kan ini ya alhamdulillah tadi sudah dihapus ya kata harus, disiplin tadi saya katakan harus, ada kata harus itu kalau menurut filosofinya KHD tidak diperkenankan hal seperti itu, karena anak-anak menurut KHD kan dari lahir sudah punya guratan sendiri, bukan kertas kosong. Ini pun saya pribadi ternyata setelah ikut di program Guru Penggerak ini baru paham. Kalau dulu kan anggapan saya anak-anak itu jadi simbolis kan seperti itu. Ternyata menurut filosofinya KHD, anak-anak itu sudah punya garis-garis halus. Tinggal tugas kita menebalkan garis tersebut. Di nomor dilanjut, saya rasa sudah alhamdulillah kami pun melihat di sini selama saya ngamati 2 sekolah yang paling cepat di sini. Ya, memang saya lihat, saya juga ngobrol dengan Ustaz Hendri, banyak cerita tadi. Di sini memang semuanya luar biasa, alhamdulillah. Mungkin mohon terakhir dulu Bu Trias. Ya, terima kasih atas sarannya. Kemudian selanjutnya adalah menyimpulkan, belum masuk ke identifikasi program sesuai visi. Ini apa perlu Pak? Program Jadi nanti kan nariknya malah ke misi kan nanti. komisinya. Iya, kita nggak perlu bicara di sini. Ya, di sekitar nanti. Berarti langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, ada yang mau bisa menyimpulkan, Ustaz? Kesimpulan dari kegiatan ini bahwa intinya kita belajar merumuskan visi, kemudian dari proses yang tadi terbentuk suatu visi baru. Kesimpulannya berarti merumuskan visi
Nah, maka tidak ujuk-ujuk merumuskan visi, mempunyai langkah-langkah. Maka Ustazah. Merumuskan visi sekolah membutuhkan diskusi dan menentukan langkah-langkah. Jadi itu tadi tidak ujuk-ujuk langsung buat satu kalimat. Diskusi untuk menentukan langkah-langkah. Rumusan dan langkah-langkah. Untuk merumuskan visi misi sekolah diperlukan langkah-langkah yang harus dengan cara berdiskusi. Untuk merumuskan visi sekolah diperlukan langkah-langkah. Diperlukan diskusi untuk mengetahui langkah-langkahnya. Untuk merumuskan visi sekolah diperlukan diskusi untuk membahas apa? Gimana kalau diskusi Dari berbagai pihak. Coba saya coba ya. Oh, itu saja. Untuk merumuskan visi sekolah, maka diperlukan kerjasama atau diskusi dengan kepala sekolah dan guru. Guru dan kepala sekolah. Iya. Untuk merumuskan visi sekolah bisa dilaksanakan secara diskusi dengan guru, kepala sekolah, dan stakeholder. Terima kasih Ustazah. Untuk stakeholder ini terdiri dari apa saja Ustazah? Jadi stakeholder itu terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite kan ada yang lain, komite wali murid ya. Kalau di sini Ikhwan ya. yayasan masuk nah itu stakeholder. Berarti untuk merumuskan visi sekolah bisa dilaksanakan dengan cara diskusi bersama stakeholder. Oke. Begitu bersama stakeholder, kepalanya dilakukan sampai komite jadi stakeholder. Ya. Stakeholder itu pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Stakeholder. Ya. Stakeholder. Oke. Sambung itu refleksinya. Ya. Sepengetahuan saya, tapi ya mohon maaf kalau saya salah. Untuk refleksi itu biasanya itu kan apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, kemudian bagaimana upayanya untuk mencapai apa yang belum kita lakukan itu, dan kesimpulan mungkin seperti itu ya.
Nah ya, itu berarti masuk ke kesimpulan. Belum sampai ke refleksi. Ya, terima kasih Ustazah atas sarannya. Belum masuk ke refleksi. Untuk refleksinya, ditambahi ya. monggo. Mohon maaf. Monggo Ustaz. Ini sifatnya kita kan belajar. Ya, di sini tidak ada salah, tidak ada benar. Kita sama-sama belajar gitu aja. Monggo dilanjut. Betul, Ustaz Haris. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk refleksinya ini kita mengisi apa namanya? Ada sticky note apa? Sticky note ya kan? Kalau kertas warna post-it, kertas warna-warni. Post-it oren apa oren senangnya oren untuk refleksi seperti apa yang dikatakan Ustazah dia tadi, monggo ditulis kesan pesannya untuk mengikuti kegiatan hari ini, boleh juga dimasukkan sarannya, oke, monggo ditulis di situ. Nanti kami minta 3 orang untuk membacakan refleksinya. Ya? Kenapa Ustaz? Oke. Terserah, monggo bisa pesan dan kesan, bisa saran, bisa apa yang perlu diperbaiki di sini. Kemudian perasaannya Ustazah mengikuti kegiatan ini bisa jadi masuk ke refleksi. Kegiatan ini, kegiatan perumusan visi misi sekolah sudah jadi visi saja misi tidak silakan. Visi saja. Ustazah Faiz mau nulis? Selanjutnya adalah acara inti. Nanti kami ada acara diskusi. Kemudian dari hasil diskusi akan diambil kesimpulan. Setelah memperoleh kesimpulan, kita melakukan refleksi. Kemudian penutup. Minta tolong kepada Ustaz Ahmad penutupnya untuk bahwa setiap anak itu menurut Nabi lahir membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir itu membawa sifat fitrah. Fitrahnya memiliki potensi kecenderungan untuk senantiasa mengakui dari Tuhan. Maka dia akan senantiasa jadi orang yang religius. Kenapa kok akhirnya kok jadi menjadi komunis atau ateis? Sebenarnya itu faktor lingkungan, teman, pergaulan dan sebagainya. Jadi intinya setiap anak itu membawa potensi kebaikan, kecerdasan, mengakui adanya dan itu perlu dikembangkan oleh lingkungan, orang tua, guru maupun yang lainnya. luar biasa, tepuk tangan buat Ustaz Ahmad. Ini Ustaz Ahmad, ada buket Ustaz Ahmad. Monggo Pak Aris diberi enggak foto. 1, 2 cekrik. Tinggal 1 buket lagi. Siapa yang mau membacakan? Monggo Ustazah. Monggo Ustazah.
Ustazah, monggo Ustazah biar t-shirt, biar t-shirt Ustazah. Ya, oke. Oh, maju aja Ustazah, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hasil refleksi kegiatan hari ini. Sepemahaman saya yang diminta refleksi kegiatan ya. Oke. Jadi dalam kegiatan hari ini menurut saya sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillahnya dalam kegiatan ini bisa menambah ilmu, wawasan saya dan pengalaman saya dari hal-hal yang saya tidak tahu dalam menyusun visi. Dan alhamdulillah karena adanya kegiatan sosialisasi ini, saya jadi tahu bagaimana cara menyusun visi sekolah yang baik dan ternyata memang harus dibicarakan secara bersama-sama seperti ini. Itu refleksi yang saya tangkap dari kegiatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ustazah Dewi. Jadi Ustazah, monggo Ustazah. Monggo Pak, difoto. Yang penting cekrek Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Luar biasa Ustazah Karyawan SD Muhammadiyah 1. Saya bangga ya. Luar biasa dan hebat. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih. Sesudah refleksi ini acara telah berakhir. Untuk refleksi bisa dikumpulkan di meja saja dia. Sebagai refleksi bagi kami untuk melakukan sosialisasi berikutnya. Biasanya ditempel Ustaz, katanya dibuat banner. Oke. Ustaz tambah semangat untuk buket. Oke, terima kasih sudah bilang. Usai sudah acara hari ini, kami tutup dengan doa penutup. Kami silakan kepada Ustaz Ahmad untuk memimpin doa. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa bi'ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini yang direncanakan 2 jam tapi berkat baik hatinya Bapak jadi 1 jam. Tepuk tangan untuk Bapak. Ini menghargai yang luar biasa, korting yang sangat 50%. Seharusnya jam 12 saja, jam 11 sudah selesai. Bersuara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wajirin, hamdan wajirin, mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika wa maghfiratika wa Allahumma inna na'udzubika min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendampingan individu 2. Sebelum berakhir, mari kita cekrak-cekrik dulu. Foto. Monggo Ustazah Listin
direvisikan, minta tolong bantuannya.